kemewahan tanpa empati membuat gerah masyarakat. Perilaku pamer para pejabat bahkan diduga menjadi pemicu aksi penjarahan yang menyasar rumah-rumah wakil rakyat. Lalu seberapa penting Indonesia memiliki undang-undang anti-flexing demi menertibkan perilaku para pejabat? Aksi penjarahan menyasar sejumlah rumah anggota DPR RI beberapa waktu lalu. Rumah politisi Nasdem, Ahmad Sahroni dan Nafa Urbah, juga rumah politisi PAN, Uya Kuya dan Eko Patrio, menjadi sasaran penjarahan. Penjarahan diduga akibat kesenjangan ekonomi yang mencolok antara wakil rakyat yang gemar pamer kemewahan dengan masyarakat yang terus-terusan dililit kesusahan. Jurang kesenjangan ekonomi makin lebar. Presiden Prabowo memberikan instruksi khusus. Bertempat di rumah Prabowo di Kertanegara, Jakarta tadi malam, Prabowo menginstruksikan kepada seluruh anggota fraksi Gerindra untuk menjaga ucapan dan tingkah laku, juga tidak pamer kemewahan alias flexing, agar tidak menyakiti masyarakat. Itu aja pesannya, jaga tadi ya gaya hidup, terus kemudian jaga tutur kata, jaga ucapan. Tak hanya menjaga ucapan, politisi Gerindra Ahmad Dhani mengaku mengusulkan agar Indonesia segera memiliki undang-undang anti-flexing seperti yang dimiliki Cina. Menyarankan supaya anggota DPR Gerindra itu tidak boleh flexing. Ya saya juga iya aja, saya nggak pernah flexing kan ya. Dan akhirnya saya tadi mengusulkan kepada pimpinan Bang Dasko bahwa harus ada undang-undang anti-flexing seperti di China. Pertemuan Prabowo dan elit Gerindra berlangsung 2 jam di Kertanegara. Dihadiri Ahmad Muzani, Habibur Rahman, Andre Rosiade, Mulan Jamila hingga Ahmad Dhani. Dari Jakarta, Syahreza Zanki, Adi Supriyatna, iNews melaporkan. Suasana duka mengiringi proses pemakaman Zetro Leonardo Purba, staf KBRI Peru yang tewas ditembak orang tak dikenal di kota Lima, Peru. Staf Kemenlu, rekan kerja hingga sejumlah tetangga di kediaman Zetro di Tangerang Selatan ikut mendampingi pihak keluarga melakukan proses pemakaman jenazah. Suasana haru mengiringi proses pemakaman staf Kedutaan Besar Republik Indonesia di Lima, Peru, Zetro Leonardo Purba di TPU Sari Mulya, Tangerang Selatan. Lantunan doa dan tangis keluarga terdengar selama proses pemakaman berlangsung. Ibu kandung Zetro nampak beberapa kali mengusap air mata sambil dituntun kerabat menuju area pemakaman. Sementara istri Zetro, Priscilla Serapinta, juga terlihat tak kuasa menahan tangis. Pemakaman berlangsung hikmat yang berlangsung selama kurang lebih 1 jam, dihantarkan dengan doa-doa dari keluarga besar, kerabat, hingga rekan kerja yang hadir dalam prosesi pemakaman. Selain itu hadir juga Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Pilar Saga Ihsan yang juga memberi kesan dan doa terhadap almarhum Zetro. Menurut Pilar, Zetro dikenal sebagai sosok yang aktif dan meninggalkan kesan yang baik di lingkungannya. Kami mengucapkan turut berduka untuk keluarga yang ditinggalkan. Dan tentu saja kita ketahui sendiri bahwa beliau adalah salah satu warga Tangerang Selatan di Kelurahan Jombang. Dan ya salah satu putra terbaik Tangerang Selatan yang saat ini bekerja di Kemenlu. Tentu kami sangat kehilangan almarhum dan mudah-mudahan kami bisa membantu maksimal dalam pemakaman ini pada hari ini di TPU Sari Mulya. Dan tadi pesan dari Pak Wali Kota kepada saya untuk menyampaikan salam kepada keluarga yang ditinggalkan seperti itu. Di lingkungan beliau itu sangat aktif sekali. Kalau lagi tugas di sini, tinggal di Jombang ini selama ini aktif, kepada warga juga care sekali dan juga perhatian kepada masyarakat sekitar. Jadi kesannya sangat baik ya. Jadi sebagian masyarakat juga tetangganya pada hadir ke sini. Jadi saya rasa ya mudah-mudahan beliau mendapatkan yang terbaik lah di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Zetro Leonardo Purba meninggal di usia 42 tahun, meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak. Sebelum dimakamkan, jenazah almarhum terlebih dahulu dibawa ke Kementerian Luar Negeri untuk upacara penghormatan terakhir sebagai bentuk penghargaan negara atas jasa dan pengabdiannya. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Yudi Richard, iNews melaporkan. Sebelum dimakamkan, Kemlu gelar penghormatan terakhir untuk jenazah Zetro Leonardo Purba. Menlu Sugiono turut hadir dan memberi penghormatan terakhir bagi Zetro.
Seluruh pegawai Kementerian Luar Negeri beserta keluarga termasuk istri dan ketiga anak Zetro ikut dalam prosesi penghormatan terakhir jenazah Zetro Leonardo Purba di kantor Kementerian Luar Negeri. Menteri Luar Negeri Sugiono juga turut menyampaikan penghormatan terakhir untuk mendiang Zetro. Sugiono mengatakan tugas Zetro sudah selesai dan akan dilanjutkan jajaran Kementerian Luar Negeri lainnya. Ia juga mengatakan Zetro telah meninggalkan inspirasi, kehangatan, dan kebahagiaan di lingkungan Kementerian Luar Negeri. Kami mengucapkan terima kasih kepada KBRI 5 yang telah membawa kembali jenazah Zetro ke tanah air. Seorang penatakan selerai yang meninggal dalam menjalankan tugas negara yang sedang diembannya. Sebuah kepergian yang merupakan tragedi yang kita sama-sama rasakan. Terlebih tadi disampaikan pada obituari beliau, mendiang Zetro merupakan seorang yang selalu penuh ide, selalu membawa kehangatan, selalu membawa keceriaan dan kebahagiaan saat berkumpul dengan teman-temannya. Dan beliau juga adalah seorang family man yang sangat peduli dan menomorsatukan keluarganya. Sebagai seorang penatakan selerai, dia merupakan seorang yang penuh integritas, cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diembannya di bidang keuangan. Kepergian mendiang Zetro merupakan sebuah kehilangan bagi Kementerian Luar Negeri terhadap sosok yang penuh dedikasi dan penuh integritas. Kepolisian Peru kini telah berkoordinasi dengan Kejaksaan dan memberikan pengawasan ekstra kepada keluarga Zetro. Pemerintah Indonesia melalui KBRI 5 juga telah mengajukan nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Peru agar proses penanganan kasus ini dapat atensi. Zetro ditembak 3 kali hingga tewas pada Senin malam 1 September 2025 di distrik Linz 5, beberapa meter dari tempat tinggalnya. Penata akan selerai muda di KBRI 5 tersebut sedang bersepeda bersama istrinya saat penyerangan. Dia sempat dibawa ke klinik Javier Prado, tetapi nyawanya tak tertolong. Zetro baru 5 bulan bertugas di KBRI 5 setelah sebelumnya ditempatkan di Konsulat Jenderal RI, Melbourne, Australia. Dari Jakarta, Niska Rizkia, Rama Romadona, Pandu Priyo Aji melaporkan. Sebelum dibawa ke gedung Kemenlu untuk upacara penghormatan, jenazah Zetro disemayamkan di rumah duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto. Duka menyelimuti keluarga di rumah duka. Zetro Leonardo Purba tewas ditembak pria bersenjata 1 September lalu di distrik Linz, Kota Lima, Peru.